Masa kampanye pemilu 2024 telah resmi dimulai. Masing-masing tim dari pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mengatur strategi untuk dapat memenangkan pemilu. Salah satu wilayah yang paling diperebutkan adalah Jawa Barat karena memiliki jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, yakni 35,7 juta pemilih. Kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dimulai pada Selasa 28 November. Salah satu wilayah yang menjadi arena perebutan suara adalah Jawa Barat yang memiliki jumlah pemilih terbanyak yakni 35,7 juta suara. Berbeda dengan Jawa Tengah yang menjadi basis massa nasionalis, serta Jawa Timur yang kental dengan Nahdlatul Ulama, pemilih di Jawa Barat cenderung lebih cair namun tetap memiliki kekhasan. Kalau di Jawa Barat dari zaman dulu penganutan agamanya lebih kuat dibanding daerah Jawa Timur. Meskipun Jawa Timur juga kuat Islamnya, tapi Islamnya Islam tradisional. Jawa Timur itu Islamnya NU, Jawa Barat Islamnya Muhammadiyah yang lebih militan. Dalam beberapa hasil survei yang dirilis selama 1 bulan terakhir, pasangan Prabowo Gibran masih unggul dibandingkan dengan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud di Jawa Barat. Hasil survei yang dilakukan lembaga indikator pada 27 Oktober hingga 1 November misalnya, menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 37,7%, disusul pasangan Anies Muhaimin 30,1%, serta pasangan Ganjar Mahfud dengan 26,7%. Namun jika dilihat dari tren, paslon nomor urut 2 menunjukkan tren menurun, sementara paslon nomor urut 1 dan 3 cenderung naik. Sementara hasil survei dari Poltreking Indonesia yang dilakukan 28 Oktober hingga 3 November juga menunjukkan Prabowo Gibran unggul di Jabar dengan keterpilihan 39,5%, disusul Anies Muhaimin dengan 32,6%, serta Ganjar Mahfud yang dipilih 25,8% responden. Senada dengan hasil survei indikator, Poltreking mendapatkan bahwa tren Prabowo Gibran juga terlihat menurun jika dibandingkan hasil survei bulan September. Di sisi lain, tren Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud semakin menguat di Jawa Barat. Menurut dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran Firman Manan, unggulnya Capres Prabowo Subianto berdasarkan sejumlah hasil survei tidak menjadi jaminan akan menang di Jawa Barat pada Pilpres 2024. Saat ini, konstelasi politik di Jabar masih sangat cair. Tim pemenangan tiap capres harus memiliki strategi matang untuk menaklukkan Jabar dengan karakter pemilihnya yang heterogen. Masih swing, lalu juga menentukan pilihan di saat-saat terakhir, maka memang kampanye itu menjadi penting. Bagaimana kemudian figur capres dan cawapres itu konsisten untuk muncul dengan image-nya yang terbaik gitu ya, di mata publik. Karena kan bisa saja nanti pada saat masa kampanye ada persoalan, baik secara isu programatik, isu simbolik maupun isu personal. Lalu kedua ya tadi menjaga atau mengelola isu-isu. Jadi bagaimanapun tentu dalam kampanye itu pasti akan muncul kampanye negatif dan kampanye hitam. Nah, bagaimana kemudian semua pasangan calon itu mampu untuk mengantisipasi munculnya isu seperti itu. Nah, kalau tidak ya memang akan mengalami kerugian. Tim kampanye daerah Jawa Barat untuk pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengklaim kekuatan pasangan Amin cukup merata di 27 kabupaten kota Jawa Barat, meliputi kawasan Priangan Barat, Timur, hingga Bandung Raya. Tetapi kawasan Pantura menjadi fokus utama karena wilayah ini merupakan titik perebutan suara dengan 2 pasangan calon lainnya. Berarti kuantitas ya Pak ya, bukan Pak? Pertama adalah penduduknya relatif paling padat ya, dibandingkan dengan katakanlah memang tidak lebih padat daripada Depok Bekasi misalnya, tapi di sini adalah battleground katakanlah yang sebenarnya antara ketiga cawapres itu di sini di 5 titik ini, sehingga kita harus all out di 5 titik ini sehingga kita paling tidak bisa meraih atau memenangkan di 5 titik.
Tim kampanye daerah pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming mengatakan, berdasarkan hasil survei internal, mereka unggul di 5 wilayah, mulai dari Priangan Barat, Priangan Timur, Megapolitan, Bandung Raya, dan Pantura. Dengan hasil ini, mereka optimistis dapat meraih kemenangan dalam satu putaran. Artinya target kita minimal ada 60% untuk dapat itu nasional ya 60%, dan Jawa Barat pun saya kira berkisar di situ kita ingin. Karena Jawa Barat ini jadi tumpuan ya. Paling tidak kalau lebih kita ingin di atas 60, mungkin 70% ya, sehingga kita bisa menutupi daerah lain yang Jawa Timur, Jawa Tengah yang agak turun popularitas Pak Prabowo. Tapi kita yakin Jawa Tengah dengan adanya Gibran bisa juga mengait suara-suara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara tim kampanye daerah pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyatakan meski hasil survei nasional dan Jawa Barat berbeda-beda, mereka optimistis dapat menang satu putaran dengan target 51% suara di Jawa Barat dengan menyasar kaum milenial dan Gen Z. Ada kampanye yang bisa seragam, ya kalau pemasangan APK seragam. Bicara terkait dengan nelayan, ya pastinya akan tematik. Ya, akan tematik. Makanya saya sampaikan TPN, TPK, ya, tim pemenangan daerah, tim pemenangan kabupaten dan kota harus juga kampanye tematik, segmentasi pemilihnya diajak bicara. Karena Mas Ganjar Pak Mahfud ini kan yang sering disampaikan bahwa program ini kan program besar. Pasti ke depan setelah beliau terpilih pasti akan membutuhkan program spesifik. Dan Pak Ganjar Pak Mahfud sudah mempunyai komitmen setiap pembuatan program, setiap pembuatan kegiatan, maka rakyat menjadi sentralnya. Masa kampanye yang dimulai 28 November 2023 akan berakhir pada 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.